pasti terakhir pertanyaan begini nih Pak. Maaf Pak Ketua, saya mau nanya, kira-kira pimpinan di sini dibayar atau enggak? Betul Pak, itu pertanyaan terakhir kan Pak? Dan itu bukan Sleman aja Pak, Jakarta Barat juga begitu. Sekitar sebulan yang lalu Jakarta Barat tempat kami, Bekasi juga sama. Jadi dari situasi ini kami memang berusaha untuk membuat semuanya itu profesional. Ada garis yang ditetapkan oleh PP untuk kita patuhi. Namanya, kalau secara keagamannya namanya HPTM, namanya tarji. Keputusan itu gak bisa kita ganggu-gugat. Kalau bahasa lucu-lucuan ya, kita nggak terkundet, mau gimana pun kita nggak akan terkundet Pak, kecuali kita demoin itu PP. Keputusan tarji itu pasti. Nah, jadi situasi belakangan ini juga karena Rawamangun awalnya pemenang LPCR, habis itu kalau Bapak ada yang mengikuti, sekarang lagi viral masalah teman-teman kita di mana tuh? Di mana? Di kelas sebelah gitu apa di gerbong sebelah. Ada yang ngikutin Pak di Facebook? Ada yang ngikutin? Ikuti. Ya. Itu saya nggak ngerti. Akhirnya Rawamangun terkenal dari mana-mana akhirnya sekarang. Tapi saya mau hanya mengatakan, apapun yang kita dilakukan harusnya sesuai dengan tarji. Pertanyaannya, tarjinya tarji apa? Bukan tarji yang nggak mendasar, bukan yang orang yang sudah nggak ada di penentu di tarji, di PP, berkuar-kuar di luar. Yang kita lakukan bagaimana secara sistem yang berbeda, bukan secara tarji ataupun secara kegiatan keagamaan yang kita buat. Tidak ada yang kita buat. Administrasi secara nomor surat, nomor lain-lain itu kita samakan. Makanya kalau ada surat terbuka, kalau ada yang mengkritik, itu pertanyaannya sangat simpel Pak. Karena memang tidak paham Muhammadiyah. Apapun latar belakang kita di sini, kita disatukan oleh Muhammadiyah. Itu yang pasti Pak. Kalau masalah agama kita nggak usah kita nggak usah berargue, kita nggak usah berdebat, karena Muhammadiyah itu organisasi keagamaan. Tapi terlepas dari itu, apa yang harus kita manuveri? Yang pertama, aum sosial, aum yang sifatnya amal usaha, yang sifatnya aum sosial itu seperti panti, ada yang seperti sekolah atau bisnis yang lainnya. Kita di Rawamangun ada umroh Pak. Insya Allah tanggal 25 Juli kita berangkatin lagi umroh. Itu benar-benar kami yang mengurusi dari Muhammadiyah Rawamangun. Setahun kita 2 kali, ada bulan Juli, ada bulan November tanggal insya Allah 14. Saya lupa, tapi itu sekitar tanggal 14 sampai 15. Nah jadi manuver-manuver yang dilakukan oleh teman-teman kita yang muda itu memang sangat luar biasa. Karena kelebihan mereka itu, kalau yang saya lihat cuma satu Pak, teknologi. Pada saat kita dipilih oleh wilayah DKI Jakarta menjadi peserta LPCR, yang dilakukan pertama itu administrasi secara digital. Ada SIMO, ada Notilemo, ada 3 tuh saya lupa. Itu semua berbasis secara. Itu semua berbasis teknologi. Ke depan, PP itu nggak capek menilai cabang. CPP itu tidak capek menilai daerah. Karena apa? Kalau ranting cabang dan daerahnya itu aktif, pasti di sananya hijau. Kalau versi mereka itu hijau, kuning, merah.
sini, nah mungkin lebih paham dari saya itu. Ada merah, kuning, hijau. Yang mereka lihat itu bukan secara aset. Yang mereka lihat itu secara sistem. Makanya saya bilang, kalau dilihat berapa tahun, mungkin kita kalah dengan Google. Yang setahu saya mungkin omsetnya udah hampir 500 miliar setahun. Kita masih di bawah itu. Tapi terobosan-terobosan yang kita buat, kerjasama yang kita buat, itu mungkin yang akan dilirik oleh LPCLPP. Nah, jadi dari situasi ini yang benar-benar saya bukan orang Muhammadiyah, saya merasa bahwa Muhammadiyah itu menjadi suatu benar-benar pembawa ke pintu gerbang surga. Karena kita nggak bisa lepas dari itu, Pak. Untuk apa kita bermuhammadiyah? Nggak usah diucapkan sebenarnya, karena itu akan terjawab dalam hati. Di kami, semuanya itu secara profesional kita bayar. Nggak apa-apa saya buka. Betul. Semuanya kita bayar. Kayak saya kesini, Pak, itu udah ada listnya. Jalan dari Jakarta ke Semarang sekian, nanti bicara sekian, ini sekian, itu sekian, udah ada. Semuanya dihitung di Ramadan. Tapi ada tapinya nih, Pak. Kalau dibalikin gak apa-apa. Kita sedekahin lagi gak apa-apa. Tapi bukan harus yang diambil. Perjuangan antara daerah dengan katakanlah letak geografis pasti itu sangat menentukan. Kalau kemarin kami membeli tanah yang hanya 76 meter, itu senilai 13,5 miliar. 575 meter. Repot kan, Pak? Artinya bagaimana gaya kita, teknik kita pasti berbeda. Tapi semangat bermuhammadiyahnya harusnya sama. Teman-teman senior dari PDM saya kemarin udah mampir ke situ, Pak. Bayangkan, nggak besar, Pak. 575. Sedangkan saya ke pinggir, Pak. Beliau, tapi ini secara terbuka ini ya, bukan berarti mau hina ya, tapi lebih kepada terbuka aja. Minggir kemarin mengajukan dana itu 100 juta untuk pengelolaan perkarangan melon. Betul ya, Pak? Artinya apa, Pak? Semangatnya sama, strateginya berbeda. Jadi saya lebih melihat bagaimana Muhammadiyah harus punya strategi di tempatnya masing-masing. Contek harus Pak contek, tapi jangan nyontek itu nyontek buta. Kami ya Bang, alhamdulillah kami ke Malaysia, ke PCI ya Malaysia, keluar gitu. Mereka punya gaya-gaya yang berbeda. Kemarin tapak suci kita ke Kuwait. Daya serangnya beda-beda, Pak. Karena SDM-nya beda-beda. SDM terbagi dari sumber daya manusianya, dari potensi lahannya, semuanya berbeda-beda. Nah, jadi versi saya pribadi, yang saya agak dekat sekarang dengan Minggir gitu. Minggir dengan situasi 124 masjid. Pengurusnya itu kalau saya hitung dari bannernya itu 90 lebih. Kami, Pak, pleno 12. Kemarin satu udah kami diskualifikasi. Habis itu di majelis, rata-rata majelis itu maksimal 7. Majelis kami ada 6. Berarti 7 kali 6, 42. Karyawan kami sekitar 170 orang, guru dan karyawan. Dan kami
1.400. Uang masuk kami itu minimal 25 juta sekali masuk satu orang. Uang bulanan kami 1.1.300.000 per orang per bulan. Tapi itu kondisi pada saat memang harus begitu di Jakarta. Bagaimana nanti dengan posisi yang lain? Kemarin Jakarta Barat ke kami gitu. Mereka nggak bisa menerapkan posisi gaya Romawi di Jakarta Barat. Karena apa? Karena situasinya berbeda. Nah jadi kalau kelihatan dari kayak begini, kenapa saya senang dengan katakanlah minggir gitu? Karena yang saya lihat itu perjuangannya luar biasa. Kemarin pertama kali saya ke Minggir, waktu saya ketemu dengan Pak Jamaludin Ahmad, LPCRPP, Ketua LPCRPP. Itu saya telepon Pak Adimin, habis itu bilang, Bang di mana? Itu saya bilang, itu Pak Adimin bilang, saya di rumah. Bang, tolong bisa di-share nggak rumahnya? Dia kaget, kenapa Pak Adimin? Saya mau main ke rumah Bang. Saya datang, saya lihat. Yang pertama kali saya lihat daerahnya benar-benar agak ke pinggir. Itu ada sekolah Fransiskus, saya lihat situ. Itu diterangin. Itu saya sampai jauh benar perbedaan apa ya, pengorbanan yang dilakukan teman-teman di pinggir dengan di Roma. Bikin masjid modal 16 juta, dapatnya 1,6 miliar, betul ya? Iya. Masjid yang mualaf center. Habis itu saya bilang pada saat itu, Pak, saya sumbang 100 juta. Betul Pak? Pak Adiminnya kaget. Pak, kenapa Bapak percaya sama saya? Lalu saya bilang, Bapak nggak ada duit aja, aset Bapak banyak. Jadi kelihatannya membuat perbedaan kita itu bagaimana masalah taktik pada situasi geografis yang berbeda. Bukan semangat, karena semangat harusnya sama. Kan nggak ada perbedaan semangat antara di Jakarta, Bandung, Jogja atau lain-lainnya. Semangat bermuhammadiyahnya. Nah, alhamdulillah Rawamangun dengan 70% katakanlah sekarang orang-orang muda yang di bawah 40 tahun. Ke depan kita memang mempunyai suatu sinergi kinerja yang sangat cepat berlandasan digitalisasi. Nah untuk itu saya sarankan, bukan harus nih Pak, regenerasi di Muhammadiyah juga itu sangat penting. Saya berkali-kali ketemu dengan orang-orang PP, permasalahannya sama Pak. Kader. Jadi kalau nanti saya bisa pesan Pak, karena ini rapat kerja sama Pak. Saya juga nyuruh teman-teman kalau rapat kerja nggak boleh di unit Pak, nggak boleh di Jakarta, harus keluar. Iya Pak. Di LPCRPP itu Pak Jamal itu, dia maksimal rapat cuma 3 jam Pak. Setelah itu pasti dibubarin, pasti. Karena apa? Nggak mau terlalu lama rapatnya. Pasti kalau udah lama Pak, itu gontok-gontokan terujungnya. Nanti kadang orang LPCR coba tanya deh. Karena habis ini saya ke Minggir, nah itu saya harus ketemu juga dengan Pak Mutiullah. Nah itu Denny di SM. Nah jadi dalam rangka itu, makanya saya dari sini ke Minggir, habis itu ke SM, habis itu ke PP. Nah sekalian itu, insya Allah hari Rabu saya pulang ke Jakarta. Gitu. Nah, jadi salah saya yang singkat ini harusnya 7 menit, tapi bagaimana saya bisa, insya Allah dengan pengamalannya, saya bukan orang Muhammadiyah, saya bukan orang yang latar belakangnya Muhammadiyah, nama saya aja nggak jelas bagi Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah banyak orang nggak nyangka kalau bisa dibilang weli pasar ibu lagi, itu kan Kristen yang murtad. Kristen ya Bu. Kalau orang Kristen ngomong, orang Batak nih ngomong, itu si Weli, dia murtad karena keluar dari agama kita. Kan bahasanya begitu Pak. Karena karena mereka melihat dari agama Kristennya.
Coba kalau kita lihat agama Islamnya, enggak itu. Nah jadi tantangan saya, dasar saya sebenarnya lebih berat ataupun lebih lebih bertantangan lebih besar mungkin dari bapak-bapak yang di sini. Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, semuanya komponen ada di Yogyakarta. Saya rasa semangatnya harusnya melebihi dari normal. Gitu. Dan terakhir mungkin karena kemarin teman-teman senior dari PDM Sleman ada mengatakan bagaimana kontribusi Pak, kami di Rawamangun setiap tahun hampir memberi 1 miliar untuk PWM, PDM, PP, dan ranting. Kalau mau detailnya nanti saya bisa kasih, tapi karena ini harus cepat-cepat aja. Jadi versi saya untuk tahun lah itu suatu kewajiban-kewajiban. Memang semua unit yang ada di PDM harusnya tunduk dan patuh terhadap daerah. Gimana caranya? Tadi saya bilang semangatnya harus sama. Kalau strateginya nggak apa-apa beda-beda. Yang terbaik yang tahu pasti PDM daripada saya kan gitu. Tapi bagaimana setiap di Jakarta itu mereka nyetor itu rata-rata saya sudah bilang ya, tapi saya ngomong Rawamangun aja lah. Pokoknya Rawamangun itu setahun itu kami menyetor hampir 1 miliar ke atas. PWM, PDM, ranting. Kalau cabang kan itu. Dan itu pasti diminta sama daerah, pasti ditelepon sama wilayah. Besok kami ada acara gerak jalan di Monas tuh Pak, sampai Bundaran HI balik lagi ke Monas. Jadi karena saya udah janji, saya nggak ikut, ya teman-teman di sana yang pergi. Gitu, jadi supaya semangatnya enak Pak. Karena percuma juga kita ngomong ide-ide, tapi nggak ada pembakarnya kan repot juga Pak. Makanya organisasi itu harusnya dijalankan sesuai dengan fungsinya. Kalau emang itu kewajibannya, ditagih Pak. Kalau misalnya emang itu haknya, minta. Dan saya rasa PWM di Jogja, PWM di Jakarta pasti selalu mendukung itu. Gitu. Sehingga di Jakarta pun PDM juga setiap rata juga sama Pak. Cuman kalau kesini kan kejauhan ya, ke Ungaran ya. Kalau kita biasanya di puncak Pak. Dan pasti itu setahun sekali. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan Pak, karena lebih enaknya ke pertanyaan kayaknya Pak. Jadi kalau perjalanan Rawamangun dari tahun 62 sampai dengan saat ini hari ini, ya memang naik turunnya itu ada, tapi alhamdulillah di tahun kemarin kita bisa membuat sesuatu yang membanggakan minimal bagi senior-senior kita di Rawamangun. Itu yang bisa kami sampaikan.